Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, salah satu nikmat Allah yang kita sama-sama rasakan, Allah perjumpakan kita kembali di musola kita, musola Nur Ar-Rasyid, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang masuknya waktu Isya, kita bersama-sama membahas salah satu kitab ulama, yaitu Riyadhus Shalihin, yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di malam ini kita telah berada di tanggal 10 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 20 November 2025 Masehi. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-17 di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita alhamdulillah telah memasuki bab yang kelima, bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita alhamdulillah sama-sama telah mempelajari 5 ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi pada bab ini. Yang pertama di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218, 219. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat kelima, dalam surah Al-Fajr ayat 14, dan terakhir dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 19. Dan juga kita membahas satu hadis. Alhamdulillah pada bab ini hadis Jibril yang masyhur. Hadis Jibril yang alhamdulillah di situ titik pembahasannya tentang muraqabah, yaitu ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini dia pengawasan Allah. Muraqabah Allah, muraqabah kita, yang mana di dalam diri kita itu harus ada bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita tentunya kita tidak asalan. Tentunya kita berusaha memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hanya untuk Allah semata. Kita tidak berharap apapun pujian, keuntungan duniawi. Yang kita harapkan adalah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis yang ke-62. Mari sama-sama kita dengarkan hadis tersebut. Rahmat nunjuk Ustaz Yayan. Biasanya Ustaz Yayan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada.
Inilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapusnya. Dan perbaikilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis hasan. Baik. Itu hadis yang ke-62. Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini membawakan di hadis yang kedua pada bab ini. Adapun dalam urutan kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-62 dari Abu Dzar. Jadi Abu Dzar itu nama beliau Jundub bin Junadah yang lebih kita kenal dengan kunyahnya Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal, Abu Abdurrahman kunyahnya. Dan ini Mu'az bin Jabal adalah salah seorang sahabat. Yang keduanya ini meriwayatkan dari Nabi SAW hadis tentang takwa, nasihat takwa. Lalu jadi hadis ini yang baru saja kita dengarkan, sebagaimana hadis Jibril itu sudah sama-sama kita pelajari di pembahasan hadis Matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Jibril itu urutan nomor 2, hadis nomor 2 di Matan Arba'in. Sementara hadis ini, hadis Abu Dzar dan hadis Mu'az itu di urutan 18, hadis ke-18. Mungkin masih ingat kita mempelajari ini bersama-sama, hadis yang ke-18. Nah, jadi kita hanya cuma mengulang sejenak bahwasanya hadis yang baru saja disebutkan itu ada 3 hak di sini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama, hak Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini hak Allah harus ditunaikan oleh setiap hamba Allah dimanapun berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, bukan saja di tempat pengajian, tetapi takwa itu dimanapun kita berada. Bahkan di saat sendirian itu dibutuhkan ketakwaan kepada Allah. Betapa banyak orang yang ketika dia bersama-sama dengan jamaah itu seolah-olah menampakkan ketakwaan, lalu pulang ke rumah seolah-olah takwa itu hanya pakaian, dilepaskan lalu ditaruh di rumah, nak bertakwa lagi. Waliyazubillah, ini tidak boleh. Jadi takwa itu dimanapun, kita sendirian, kita dengan orang ramai, kita dengan keluarga, dimanapun, di masjid, di pasar, atau di tempat bekerja, itu harus tetap ada ketakwaan dalam diri kita. Dan takwa adalah nasihat yang mulia, nasihat Allah terhadap hambanya, nasihat para nabi dan rasul, nasihat nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, ittaqillah haitsu ma kunta, nasihat para sahabat dengan sahabat yang lainnya, nasihat para ulama. Dan setiap pekannya di hari Jumat kita mendengar nasihat ini di khutbah Jumat. Jadi ini nasihat yang sangat mulia yang senantiasa diulang-ulang. Ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu banyak keutamaannya. Dan bagi orang yang bertakwa, intinya bahwasanya itu surga disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian hak seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu pada hadis wa'ad bi sayyidatil hasanah tamhuha. Jadi iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ini seorang hamba itu tidak lepas dari dosa dan maksiat, tidak akan mungkin terlepas. Karena kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah yaitu yang bertaubat kepada Allah. Nah, jadi tidak mungkin kita tidak berdosa. Kita keluar dari rumah itu melihat aurat wanita, itu minimalnya. Belum lagi kita lupa berzikir kepada Allah, lupa membaca doa keluar rumah, lupa dengan ini, dan banyak sekali hal-hal yang melalaikan kita sehingga kita tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sementara seharusnya yang mestinya kita lakukan, kita sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dibiasakan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW di satu kali duduk saja, itu beliau minimal mengucapkan zikir-zikir, istighfar dan seterusnya. Jadi setiap Nabi SAW di waktu luangnya
beliau berzikir kepada Allah. Karena ini zikir itu adalah sesuatu hal yang paling mudah. Bahkan orang sakit pun bisa berzikir, kan hanya gerakan lidah, gerakan lisan. Namun yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang kuat keimanannya. Orang yang lemah keimanannya itu susah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan makan sahur seperti puasa. Kan kita makan sahur dulu, baru ada kekuatan sampai matahari terbit, terbenam di waktu maghribnya, atau di saat dikumandangkan azan terbenam matahari, baru kita berbuka. Tetapi untuk zikir sedang diinfus pun bisa kita sebenarnya berzikir kepada Allah. Namun ini susah dilakukan kecuali orang yang kuat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, "Innal hasanat yuzhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan kita. Itu makanya sisa-sisa usia, terutama bagi orang-orang tua kita, sebenarnya sama aja, kematian itu tidak memandang usia. Untuk kita semuanya, sisa-sisa umur kita pergunakanlah untuk kebaikan, maka itu akan menghapuskan. Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan atau maksiat yang terlanjur kita melakukannya. Adapun hak yang ketiga adalah hak sesama. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan berakhlak yang mulia. Nah, jadi bagaimana tuntunan di dalam agama kita mengajarkan terhadap kita berakhlak baik, baik itu terhadap orang tua, terhadap suami terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap tetangganya, terhadap seluruhnya. Bahkan kata Nabi SAW, jangan remehkan perbuatan baik walaupun hanya berjumpa dengan saudara dengan wajah yang tersenyum. Nah, itu sudah kebaikan. Kebanyakan manusia kadang kita ingin menegurnya, lalu tidak ada senyuman, takut kita jadinya. Nah, dengan wajah yang sedikit tersenyum saja, itu membuat suatu kebaikan, itu sudah amal kebaikan. Nah, jadi jangan remehkan. Nah, jadi masih banyak tentang hal ini yang sebenarnya penjabarannya banyak, namun ini alhamdulillah pernah kita pelajari hadis ini, maka kita cukupkan sampai di situ pembahasannya. Mudah-mudahan kita memahaminya. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis yang ke-63. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berkata, "Nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya umat ini, seandainya mereka sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka sepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpa mudarat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk menimpamu. Pena dan takdir telah diangkat dan lembar-lembarannya telah kering. Riwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan sahih.
wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat makmur, maka Dia akan mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditetapkan menimpamu, Dia tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan menimpamu, Dia tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran, dan kelonggaran itu ada bersama kesulitan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Baik, itu baru saja kita dengarkan bersama-sama hadis yang ke-63. Dan hadis ini alhamdulillah juga sama-sama kita pelajari juga di hadis yang ke-19 di matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW memanggilnya gulam karena dia masih kecil. Gulam adalah anak yang beranjak remaja, jadi masih kecil. Dan di sini nampaklah ketawaduan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Beliau membonceng Ibnu Abbas di belakangnya. Di belakangnya ini ketawaduan Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak ada jaraknya, maksudnya tidak dilebihkan dengan yang lainnya. Beliau membonceng orang. Bagaimana kita dibonceng sama orang? Itulah kedekatan. Dan bukan hanya Mu'adz saja, masih banyak yang lain yang itu pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Seperti Mu'adz bin Jabal, itu pernah dibonceng oleh Nabi dengan keledai Nabi yang bernama Ufair. Jadi Nabi itu kendaraannya ada namanya, ontanya namanya Al-Qaswah, keledai namanya Ufair. Jadi Nabi memberikan nama-nama kendaraannya. Seperti zaman sekarang kendaraan juga ada namanya. Ada Pajero, ada Xenia dan macam-macam. Jadi Nabi sudah, sebelum orang-orang sekarang ada nama kendaraannya, Nabi juga menamakan kendaraannya. Jadi onta Nabi Al-Qaswah, keledai Nabi namanya Ufair, diberikan nama oleh Nabi SAW. Dan beberapa sahabat pernah dibonceng oleh Nabi SAW, membuktikan bahwasanya Nabi ini rendah diri, tawadu dan seterusnya. Jadi tidak mungkin seorang presiden misalnya itu membonceng petani. Ini Nabi melakukannya, Nabi SAW. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran yaitu mengajarkan ilmu dengan singkat, mudah diingat. Sebagaimana Nabi SAW itu hanya memberitahukan beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin. Hanya sedikit, ihfazillah yahfazka. Jadi di sini Nabi SAW memberikan pelajaran yang singkat, padat, penuh makna, agar mudah diingat, tidak bertele-tele. Kalau kita kan kajian bahas ini, nanti pergi kemana-mana. Kita tujuannya membahasnya itu ke Jalan Sudirman, tetapi mutar dulu jalan sekolah, lewat ya Sudarso ini, apa salahnya lurus saja kan? Tapi Nabi SAW singkat, padat. Begitulah Nabi SAW menasihati sahabat sehingga mudah diingat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi, ini bayangkan Nabi SAW, jauhnya cakupan Nabi SAW mendidik generasi muda, generasi yang masih kecil, beranjak usianya remaja, itu dididik Nabi. Kepedulian Nabi SAW, karena mereka lah generasi akan datang yang merupakan estafet penerus generasi yang sudah tua sekarang ini. Harus ada regenerasi. Jadi jangan fokuskan misalnya bagi bapak-bapak yang diamanahkan sebagai pengurus masjid atau musola, jangan hanya membina orang tua-tua saja. Ada, alhamdulillah sebenarnya sudah ada ikatan remaja masjid, ikatan remaja musola, tetapi tidak berjalan. Dicari bagaimana mereka diikut sertakan juga, ada pengkaderan. Jadi setelah kita tiada, rumah ibadah tetap ada yang beribadah di situ. Dikhawatirkan
orang-orang tua kita sudah meninggal, tidak ada lagi diisi rumah-rumah ibadah tersebut. Anak-anak muda mana banyak ke masjid daripada ke tempat-tempat kafe-kafe tersebut. Banyak di tempat kafe-kafe tersebut. Mana yang alhamdulillah di sini ada sebagian pemuda, alhamdulillah. Cuman kalau kita perhatikan apalagi subuh itu kata orang-orang istilah bahasa kitanya camat yang banyak, calon mati gitu. Camat-camat katanya bahasa apanya ya. Nah, jadi orang-orang sudah tua yang sudah keriput kulitnya, tapi yang muda-muda tidur, bergadang, main game-game itu sehingga jam 2 baru tidur. Mana bisa bangun subuh, mana bisa sholat malam dan seterusnya. Jadi kita perhatikan bagaimana Nabi SAW ini, Nabi pandangannya jauh, nanti yang muda-muda ini yang akan menggantikan yang tua sekarang. Nah, itu makanya dulu ada perebutan antara orang tua dengan orang muda pun tidak kalah. Karena mereka semangatnya tinggi. Orang tua memang visinya jauh ke depan, tetapi yang bekerja cepat tanggap itu adalah anak-anak muda, generasi muda. Dan sejarah bagaimana di negeri kita adanya sumpah pemuda, ikrar mereka yang alhamdulillah akhirnya terjadilah pergerakan-pergerakan yang alhamdulillah berkat rahmat Allah, karunia Allah, akhirnya negara kita diberikan karunia kemerdekaan. Kemudian dari sini seseorang apabila ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, karena telah menjaga batas-batasan Allah, tentunya Allah juga memberikan penjagaan juga, karena dia telah menjaga batas-batasan Allah. Ini sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Beberapa ayat yang bisa kita sebutkan, diantaranya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku dan Allah akan memenuhi janjinya kepadamu, dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Kemudian fazkuruni azkurkum, ingatlah Allah, niscaya Allah akan mengingatmu, dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 17, in tansurullaha yansurkum, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Maksudnya menolong Allah bukan Allah butuh pertolongan, yakni agama Allah ini didakwahkan, Allah akan menolongnya. Apapun yang dilakukan Allah pasti akan menolong. Kemudian jangankan yang setara balasannya, bahkan Allah itu lebih membalasnya. Seperti lain syakartum la, diharamkan bagi kita untuk meminta kepada selain Allah. Di sini Allah sebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wa iza sta'anta fasta'in billah, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sa'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi kita hanya meminta kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Inilah tauhid yang mana ibadah kita, minta tolong kita, perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada yang lainnya. Tidak boleh, haram. Kemudian ini pelajaran tauhid. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana mengesahkan Allah, ibadah itu hanya untuk Allah semata. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga di dalam hadis ini tentang takdir di Lauh Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi itu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Di riwayat yang keduanya, yaitu kita harus mengingat Allah dalam segala keadaan. Seandainya di saat makmur, maksudnya di saat lapang kita ingat Allah, ketika sempit Allah akan ingat kita. Jadi jangan ingat Allah itu hanya di waktu sempit, di waktu duka, di waktu sedih dan seterusnya, di ada musibah. Enggak, di saat kita lapang ingatlah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sempit Allah akan
akan mengingat kita. Jadi ini bagaimana takdir yang disebutkan semuanya telah apa yang akan orang perbuat bagi kita, berkumpul orang semuanya untuk memudaratkan, itu tidak akan bisa kecuali dengan ketetapan Allah. Begitu juga sebaliknya, semua hanya dengan ketetapan Allah. Rufiatil aqlam wa jafatis suhuf. Jadi pena itu telah diangkat, tinta telah mengering. Jadi semuanya itu telah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini kejadiannya. Si fulan ini kejadiannya. Ini kejadiannya. Si Fikri pada tanggal sekarang terlambat. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi daripada menunggu kan, kita mulai saja. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian ini. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang bisa kita petik di hadis yang ke-63. Taib lanjut ke hadis berikutnya, hadis 64. Sesungguhnya kalian melakukan amalan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada al-mubiqat adalah al-muhlikat, yaitu yang membinasakan. Tidak boleh kita menganggap remeh sebuah dosa, karena bukan masalahnya kecilnya dosa, tetapi kepada siapa kita bermaksiat. Nah, jadi kita bermaksiat kepada Allah, ini masalahnya. Jadi jangan masalah ini kan dosa kecil yang diremehkan, tidak boleh. Tidak boleh kita meremehkan dosa. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya orang-orang di zaman dahulu, maksudnya di zaman generasi sahabat, generasi yang berjumpa dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi SAW, di antaranya mereka orang-orang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, dan seterusnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan dosa mereka itu seolah-olah takutnya gunung itu akan ditimpakan ke kepala mereka. Itu takutnya mereka. Sementara kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, nanti akan ada zaman yang mana orang dengan dosa tersebut disepelekan, ibarat lalat itu hinggap di hidung, hanya ditepis saja, disepelekan. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum terhadap dosa itu takutnya seolah-olah gunung dihimpitkan di atas kepala mereka. Kemudian orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling takwa, yang paling wara, yang paling takut kepada Allah setelah Nabi SAW adalah generasi sahabat. Karena Nabi SAW telah mengajarkan mereka. Yang paling takut kepada Allah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, adalah Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, yang mereka langsung belajar dengan Nabi SAW. Jadi ini keutamaan mereka para sahabat. Mereka adalah jalannya orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang beriman yang harus diikuti. Banyak ayat yang memerintahkan kita agar mengikuti jalan sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka langsung dibina oleh Nabi. Dan bagaimana melihat Islam itu sebenarnya, yaitu di zaman Nabi dan para sahabat. Begitulah Islam. Itulah Islam yang paling maju sepanjang zaman. Itu makanya kata orang kita ada istilah tasasik di ujung jalan, balik ke pangkalnya. Kita berada di tahun 1447 Hijriah. Telah banyak agama ini diremehkan orang, dibuat ketawa oleh orang, dibuat stand up komedi supaya orang tertawa dan seterusnya. Tetapi banyak alirannya, liberalisme, pluralisme dan seterusnya. Maka kembali kita ke pangkalnya, ke mata air yang jernih, yaitu di mana ketika wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabi SAW langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Cobalah kita air yang di hulu itu lebih jernih dari pegunungan jernih. Sudah kesininya nanti ada sampah, kotoran, ada rumput, ada kotoran dan seterusnya. Baru sampai ke muara. Dari situ bisa kita analisa. Tidak mungkin kita hidup di zaman ini lebih bertakwa daripada orang yang dibina oleh Nabi SAW. Tidak. Jadi tugas kita hanya mengikuti mereka yang telah pernah menorehkan tinta sejarah,
yang mana kita pernah sering kita ulang-ulang di kajian bahwasanya mereka generasi sahabat adalah generasi yang mana ketika mereka berjalan di permukaan bumi tetapi jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Nah, ini bagaimana Nabi membina mereka. Mereka berjalan di permukaan bumi, masih hidup sebagaimana kita hidup, tetapi jiwa mereka, keinginan mereka adalah seolah-olah mereka telah berada di taman-taman surga. Ini susah kalau tidak kita usahakan dengan semaksimal mungkin dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mencapainya. Tetapi Nabi telah menyebutkan umat akhir zaman itu dapat penyakit virus namanya wahan. Ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karihatul maut. Yaitu cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Nah, coba kita tanyakan, bukankah dua penyakit itu bersarang di dalam diri kita sekarang? Kita cinta dunia, kita takut akan kematian. Nah, itulah yang membuat umat Islam itu lemah di zaman sekarang, yang di ibarat buih di lautan, diombang-ambing ke sana di sini, direbut oleh orang-orang barat. Bagaimana orang-orang itu memperlakukan kita. Nah, sementara di zaman sahabat, imperium besar ketika itu Romawi dan Persia takluk oleh mereka. Nah, begitulah kekuatan keimanan mereka sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, hadis berikutnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul wa ghayratu Allah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah jika seseorang mendatanginya apa yang diharapkan oleh Allah kepadanya. Muttafaqun alaih. Di hadis yang ke-65 ini ada beberapa pelajaran, yaitu agar kita menjauhi maksiat karena Allah Subhanahu wa taala membenci maksiat tersebut, kekufuran, kefasikan, maksiat, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah kesyirikan. Itu yang paling, inna syirka la zulmun azim. Adanya tanding, fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Tidak boleh. Jadi Allah paling tidak suka adalah adanya sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah. Yang Allah seharusnya satu, ahad, lalu ada yang lainnya. Tidak boleh. Itu tandingan bagi Allah, tidak boleh. Allah sangat murka hal yang demikian. Baik itu ibadah hanya untuk Allah, yang menciptakan alam semesta hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menghidupkan mematikan hanya Allah. Itu harus kita yakini dalam hati kita, itu sampai nafas terakhir kita. Itulah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Taib, kita masuk ke hadis yang ke-66. Ini hadis ini sangat panjang. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum fa'asa ilaihim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi qadirani nas famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa uqtiya lawnan hasanan faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik qala al-ibil aw qala al-baqar syaqqa rawi fa uqtiya naqatan musyara faqala barakallahu laka fiha fa atal aqra'a faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik qala sya'run hasanun wa yadhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas famasahahu anhu wa uqtiya sya'run hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaik qala al-baqar fa uqtiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha fa atal a'ma fa qala ayyu shay'in ahabbu ilaik qala an yuraddallahu ilayya basari fa ubsira an-nas fa masahahu fa raddallahu ilayhi basara
والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في السفر فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن السبيل انقطعت بي جبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ فيها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهلك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك ما لك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنه وسقط على صاحبيه. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu orang yang berkulit sokak, orang yang berkepala botak, dan orang yang buta. Allah ingin menguji mereka, maka Dia mengutus kepada mereka seorang malaikat. Dia mendatangi orang yang berpenyakit sokak dan berkata, apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, warna yang bagus dan kulit yang bagus, serta hilangnya dari diriku apa yang membuat orang-orang titik kepadaku ini. Maka malaikat itu mengusapnya dan seketika itu hilanglah penyakitnya dan dia diberi warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab unta, atau dia menjawab sapi, rawi ragu-ragu. Maka dia pun diberi seorang unta bunting. Lalu malaikat mendoakan, semoga Allah memberkahinya untukmu. Kemudian dia mendatangi si botak dan bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, rambut yang indah dan hilangnya dari diriku penyakit yang karenanya manusia merasa jijik kepadaku. Malaikat itu lalu mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Dia bertanya, harta apa yang engkau sukai? Dia menjawab, sapi. Maka dia diberi sapi bunting dan malaikat itu mendoakan, semoga Allah memberkahinya untukmu. Lalu dia mendatangi si buta. Dia bertanya, apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, Allah mengembalikan kepadaku mataku agar aku bisa melihat manusia. Maka dia mengusapnya dan Allah mengembalikan pandangannya kepadanya. Dia bertanya, harta apa yang engkau sukai? Dia menjawab, kambing. Maka diberi kambing yang bunting. Kemudian yang pertama, kedua dan ketiga beranak dan berkembang biak, sehingga yang pertama memiliki 1 lembah unta, yang kedua memiliki 1 lembah sapi, dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Kemudian dia mendatangi sesopak dalam rupa dan penampilannya semula. Dia berkata, aku adalah orang miskin, telah terputus bagiku semua sebab dalam safarku. Maka
maka kini tidak ada yang dapat menyampaikanku ke tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus dan harta satu ekor unta yang bisa menghantarkanku ke tujuan dalam safarku ini. Maka dia menjawab, hak-hak orang masih banyak. Maka dia berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu berkulit gendang yang dijauhi oleh orang-orang yang juga fakir, kemudian anda diberi oleh Allah? Dia menjawab, sesungguhnya harta ini aku warisi dari orang tuaku secara turun-menurun. Maka mereka berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaan semula. Dan mereka mendatangi si botak dalam rupa dan penampilannya dan berkata kepadanya seperti apa yang dia katakan kepada si belang. Dan si botak menjawab persis seperti jawabannya. Maka mereka pun berkata, jika kamu berdusta, Allah pasti mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Dan dia mendatangi si buta dalam rupa dan penampilannya semula. Dia berkata, aku adalah orang miskin dan musafir yang telah kehabisan bekal dan berusaha dalam perjalanan. Maka hari ini tidak ada lagi yang menghantarkanku ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolonganmu. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu satu ekor kambing saja, supaya aku bisa sampai di tujuan dalam safarku ini. Maka dia berkata, aku dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandanganku, maka ambillah apa yang kamu suka dan tinggalkanlah apa yang kamu tidak sukai dan tidak kamu suka. Jadi Allah, aku tidak keberatan kepadamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka mereka itu berkata, jagalah harta kekayaanmu, sebenarnya kalian hanya diuji, dan Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu itu. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang sangat panjang dari Abu Hurairah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil sedikit pelajaran bahwasanya di zaman dahulu Nabi SAW menceritakan kaum-kaum terdahulu. Sebagaimana di sini ada 3 orang dari Bani Israel yang memiliki penyakit ada yang sopak, penyakit kulit, kemudian botak dan buta, dan ketiga-tiganya diuji. Bahkan mereka diuji juga dengan harta, berupa harta peternakan onta, peternakan sapi, dan peternakan kambing. Yang 2 itu mengingkari, yang penyakit kulit dan kepala botak, yang mana penyakitnya diusap oleh malaikat itu sembuh, lalu diberikan onta itu yang bunting akhirnya berkembang. Dan ada orang yang nanti diuji dia. Akhirnya kata dia mengatakan bahwasanya ini adalah turun temurun dari harta warisan, bukan dari ini dan segala macamnya. Begitu juga dengan yang botak, yang mana rambutnya tumbuh, akhirnya diberi ujian berupa sapi. Adapun yang buta, ketika diuji, akhirnya dia mengatakan bahwasanya saya dahulu begini dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memberikan kepada orang yang meminta, yang mana itu malaikat yang awalnya yang datang dalam keadaan sakit kepada mereka. Ini bahwasanya malaikat menjelma di zaman dahulu. Kemudian pelajaran yaitu wajib mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana di sini mensyukuri nikmat Allah yang dilakukan oleh orang yang berpenyakit buta yang sembuh, dan akhirnya mereka yang buta itu, yang ketiganya mereka diuji sama, tetapi yang menyakui hanya yang buta saja. Kemudian keutamaan sedekah dan menghormati orang-orang lemah. Sebagaimana dilakukan oleh si buta, dia bersedekah kemudian dihormati. Bahwasanya saya dahulu seperti ini juga. Kemudian sifat kikir yang tercela sebagaimana yang telah dilakukan oleh yang berpenyakit sopak, orang berpenyakit kulit, dan orang yang berkepala botak. Kemudian kejujuran dan kedermawanan, ini sifat terpuji, sifat jujur. Dia jujur, kan jujur. Si botak yang buta itu jujur, apa yang dialaminya dia jujur, dan kemudian dia juga dermawan. Jadi begitulah malaikat menjelma dalam 2 keadaan. Pertama, dalam keadaan orang ini sakit, dan yang kedua, malaikat menjelma yang mana malaikat seperti dia sakit dahulu. Ini keadaannya. Lalu bagi yang meminta dengan menyebut nama Allah, diusahakan kita memberinya, dan boleh bismillah dengan nama Allah, saya minta ini.
usahakan kita memberinya karena dia telah mendahului dengan menyebut nama Allah. Kemudian apabila keberkahan itu melekat di dalam sesuatu, maka itu akan dia berkembang. Sebagaimana tadi yang diuji dengan onta yang bunting, sapi yang bunting, dan kambing yang bunting, ada keberkahan, maka dia akan bertambah terus. Nah, jadi ini 3 sikap ini itu kalau dibawakan kisah itu mendapat pelajaran yang mendalam. Ini yang 1 dan 2 ini tidak boleh dijadikan contoh. Adapun yang baik itu adalah yang ketiga, yang orang buta disembuhkan dari kebutaannya, lalu dia mendapatkan keberkahan dengan kambingnya sehingga dia menjadi orang kaya. Ketika ada orang buta juga meminta kepadanya, dia ingat akan nasibnya dahulu. Saya dahulu juga dengan demikian begini dan seterusnya, dan akhirnya dia memberinya dan ingat akan nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara singkat kita bisa ambil pelajaran di hadis ini. Jadi masih ada tersisa di bab yang kelima ini, hadis yang ke-7, ke-8 dan yang ke-9, ke-8 ya. Ke-9 ada 3 hadis lagi, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bisa masuk bab yang ke-6, bab takwa insyaallah. Jadi 3 hadis lagi di pertemuan berikutnya kita pelajari, langsung kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab yang ke-6. Tadi rencananya bisa diusahakan, tapi qadarullah kita mulainya terlambat juga, sehingga ada 3 hadis yang tersisa. Dan mudah-mudahan ini hadis yang kita sebutkan itu adalah mengajarkan kepada kita muraqabah, bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga apabila itu hadir bagi kita, tentunya kita senantiasa selalu berbuat baik kepada Allah dan menjauhi segala maksiat yang membuat Allah benci, membuat Allah murka. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka karena waktu yang membatasi, waktu Isya telah masuk, maka kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan dan salat berjamaah. Sampai di sini pelajaran kita. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.